warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Otaki, Dosa Minang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki Terkini Podcast and Review, dan tentunya masih dalam naungan TV yang sama, Dene TV, TV kebanggaan kita bersama. Kita sudah kedatangan bintang tamu 2 orang. Sebelum kita bincang-bincang dengan beliau-beliau, sebelum kita perkenalkan, kita lihat dulu video berikut ini. Lagi langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Tapi izin dulu Pak ya, Pak saya buka masker Pak ya. 2 orang yang bikin saya grogi pada hari ini. Aduh. 1 orang Bapak Kapolres Kota Payakumbuh AKBP Alex Prawira. Betul sekali Pak ya, betul. Aduh, orang nomor 1 di Kota Payakumbuh ini ya. Saya panggil Bapak, Abang atau Uda atau Om, ini apa ya? Boleh, bebas saja. Bebas saja lah ya, Abang aja lah ya. Bebas juga boleh. Saya yang betul Pak Aleknya tidak ternyata ya. Saya panggil Pak Alek aja. Boleh. Pak Alek. Ya, nah satu lagi ini, Bapak Wali Nagari Situjuh Batu. Betul Pak? Betul. Dan Peski Tan Maraju ya, Datuk Tan Maraju. Datuk Tan Maraju ya. Saya panggil Datuk ini atau Bapak ini? Dia Datuk juga. Datuk ya. Ini namanya nama Peski kayak nama zaman reformasi ya. Padahal lahir sepertinya di zaman Orde Lama ya. Keren sekali namanya ya. Kita kayak ini wali betul. ini wali. Kita kayak Pak Alex dulu lah. Orang nomor 1 di Kota Payakumbuh di kepolisian ya Pak ya. Ini boleh ya sedikit saya, masyarakat juga pengen tahu ini profil Bapak ini ya, kenapa ini sejak kapan Bapak menjadi seorang Kapolres di Kota Payakumbuh? Terima kasih. Saya Kapolres Payakumbuh menjabat semenjak tanggal 1 September 2020. 2020 Pak ya? Iya, 2020. Masih di zaman Covid ya? Iya, Oke. zaman Covid. Sudah zaman Covid. Nah, alhamdulillah ini sudah hampir berjalan 1 tahun dari 1 September 2021, kan tinggal beberapa hari lagi. Oke. Berulang tahun, alhamdulillah bisa diundang kembali di sini. Iya, Di TV untuk yang kedua kalinya. Nah, Namun di dalam program yang berbeda ya. program yang berbeda, host yang berbeda juga Host ya? yang berbeda juga. Jadi udah 1 tahun ya Pak ya? Sudah 1 tahun. Asli dari mana nih Pak? Kalau asli saya ibu dari Tanah Datar, Kota Sangkar. Oh, orang Minang asli. Kalau bapak dari Taram di Taram. Moka Kota. Waduh, orang awak. Orang awak ternyata asli, ya. orang awak. Oke, ini kebanggaan orang awak ini. Iya. Ini akhirnya saya tidak kaku-kaku banget nih ya. Ternyata orang awak ya. Iya. Oke, makasih Pak sudah hadir di sini ya. Kita bincang-bincang, nantinya banyak yang akan kita bahas apalagi di zaman Covid ini ya. Nah, ini Pak Wali ini ya. Iya. Kenapa ini banyak berurusan dengan Kapolres Kota Payakumbuh ini? Ada banyak penyakit masyarakat di sana Pak? Tidak. Tidak ya, sebenarnya tidak ya. Ada penghargaan yang saya tahu, patung prestisi Pak ya. Presisi ya. Presisi. Dari Kapolri langsung diberikan, kemudian diserahkan oleh Bapak Alex Prawira ya. Iya. Disetujui. Ini dalam rangka apa ini Pak? Kenapa ini diberikan? Itu tentu kita berterima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Payakumbuh. Oke. Kebetulan beliau hadir bersama kita. Alhamdulillah. Bagi kita Pak Kapolres Kota Payakumbuh sangat luar biasa. Begitu panutan beliau, kejujuran beliau. Beliau memberi petunjuk kepada kita, dan beliau adalah Kapolres yang satu-satunya kita bertemu dengan beliau yang rendah hati ya. Oke. Rendah hati dan Tidak sombong ya. tidak sombong, dan beliau itu tegas ya. Oke, Dan pasti ya. mengayomi. Yang luar biasa, Bapak Kapolres kita ini clean, bersih, Bersih. sangat bersih. Baik itu terhadap personel beliau, terhadap masyarakat, terhadap wali negara. Ini kayaknya Jadi- titisan Pak Sugeng. Jadi kita ini adalah Bapak Sugengnya wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh ya. Dan Indonesia kita Jadi bahas. Indonesia. Oke. Iya, jadi itulah. Jadi itu mau apa adanya kita sampaikannya. Oke. Apa adanya. Jadi kita sangat sama beliau, sangat terima kasih. Dan itu piala presisi adalah penghargaan dari Kapolri Ya. yang diserahkan oleh Bapak Kapolres kita beberapa hari lalu. Itu salah satunya adalah konsistennya tentang agresi batu bersama elemen masyarakat,
komponen melaksanakan protokol kesehatan. Prokes ya. Prokes, Ya, termasuk kegiatan PPKM. PPKM. Nah, ke Bapak Alex, kenapa ini harus kesetujuan? Pak, apa sih yang ditawarkan setuju sehingga piala itu, patung itu Bapak berikan kesetujuan? Nggak ada lagi negara lain atau kelurahan lain ini? Atau mungkin Bapak ini mentang-mentang dipuji-puji dari tadi ya? Atau mungkin dari dulu-dulu ya? Yang berikan. Oke, bisa Bapak jelaskan mungkin ya? Terima kasih. Jadi Nagari Setuju Batu ini kita kan semenjak diterapkannya instruksi Mendagri nomor 3 itu di awalnya di awal tahun 2021 itu di sekitar di bulan Februari. Oke. Itu kan ada perintah untuk membentuk posko PPKM. Posko PPKM. Kalau dulu itu posko Satgas Covid, kemudian berkembang berubah nama menjadi posko PPKM. Nah kemudian dalam rangka 1 Juli kemarin hari Bayangkara itu dari Mabes Polri juga menyelenggarakan perlombaan untuk nanti Bapak Kapolri memberikan penghargaan patung presisi itu kepada posko PPKM terbaik itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah untuk provinsi Sumatera Barat itu dari masing-masing Polres kan pasti mengirimkan unggulannya. Nah kami dari Payakumbuh ini mengirimkan Nagari Setuju Batu. Nah kenapa? Dengan pertimbangan bahwa memang untuk pelaksanaan penanganan COVID di Nagari Setuju Batu ini sudah berjalan sejak pandemi COVID ada dari tahun 2020 dan itu konsisten sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Nah kemudian itu didukung juga oleh seluruh elemen masyarakat, mama, alim ulama, setiap pandai, pemuda, itu semuanya mendukung. Semua elemen mendukung begitu. Kemudian kita lihat di sana kelengkapan sarana prasarana, administrasi. Kalau PPKM itu kan ada 4 tim di sana yang harus bekerja, ada tim pembinaan, tim pendukung, kemudian di sana ada tim penindakan. Nah di sana, nah sehingga itu bekerja semuanya, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Wali Nagari. Nah karena memenuhi unsur-unsur itu dibandingkan dengan beberapa kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh dengan 30 nagari lainnya yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Memang Nagari Setuju Batu ini memiliki nilai plus. Yang namanya kita naikkan ke perlombaan tentunya yang memiliki nilai plus gitu kan. Kalau yang rata-rata alhamdulillah yang lain berjalan bagus. Nah, namun ini konsisten dari tahun 2020. Konsisten dan totalitas totalitas baik dari manajemennya termasuk penggunaan anggaran juga. Jadi transparan ya. Ya, ini yang sehingga Polres Payakumbuh ya udah kita pilih aja Nagari Setuju Batu. Nah, alhamdulillah kemarin nilai perlombaan mendapat nomor 3 terbaik se-Sumatera Barat. Keren sekali, nomor 3 se-Sumatera Barat ya. Itu ratusan nagari dan kelurahan yang ikut gitu ya. Oke, ini menarik sekali ini. Nah, kita ke Pak Wali, apa benar itu Pak Wali? Ini kan Setuju Batu masyarakatnya tidak sedikit ini. Ramai sekali, apalagi pasar ada Sabtu Senin ya. Ini nggak mudah nih menurut saya menerapkan protokol kesehatan. Apa yang Pak Wali lakukan untuk masyarakatnya? Apakah dengan kekerasan, ancaman? Kalau kalian nggak prokes, nggak patuh, ini nggak dikasih berarti sembako segala macam. Bagaimana caranya? Pak Wali. Terima kasih. Jadi sesuai disampaikan Pak Kapolres Kota Payakumbuh, itu di Siwatu memang kita melakukan konsisten. Itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kebersamaan. Bamus, Lembaga Nagari, Mama, semua unsur di sana ya. Semua unsur. Perantau kita libatkan semua. Dilibatkan semua ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan ini kenapa kita konsisten? Kita punya regulasi, aturan pendukung. Wah, kayak kita dengan bola ya. Aturan Masif pendukungnya ada. Struktur ya. Itu dasar kita. Regulasi itu kita lakukan secara bersama. Mulai dari tahapan pengusulan, penetapan, dan kemudian menjadi peraturan negara. Menjadi peraturan oleh negara dan menjadi keputusan oleh negara. Itu didukung oleh semua elemen dan unsur masyarakat yang ada di Nagari Setuju Batu. Yang kedua, seperti katakan Pak Kapolres tadi, kita juga kenal baru dengan Pak Kapolres selama beliau bertugas di sini ya. Iya, pasti. Jadi artinya memang itu apa adanya saja. Jadi Setuju Batu memang konsisten dan Maret 2020. Awalnya bernama PSBB ya. PSBB ya. PSBB.
pembatasan sosial berskala besar ya. Ya. Itu kita akan lakukan penganggaran. Seperti kata Pak Kopos tadi, kita menganggarkan, kita mengacu saja kepada peraturan Menteri Keuangan, Permendes, instruksi Menteri Dalam Negeri, ditambah dengan Kepres Presiden, peraturan Presiden. Itu kita ajukan karena itu diberi wewenang pemerintah negara oleh negara, oleh pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu untuk mengadakan penjabaran perubahan anggaran. Dan betul-betul dijalankan ya. Dijalankan itu, dijalankan. Ada juga beda sih, ada negari dan kelurahan di negara lain ini. Ya. Nggak terlalu dijalankan ini. Ini benar-benar totalitas. Itu kita jalankan. Oke. Totalitas secara bersama dan keberanian. Keberanian Sesuai dengan regulasi tadi. Oke. Ini. Itu kita lakukan baik itu untuk bantuan langsung tunai, baik itu untuk penanggulangan, penanganan, pencegahan, pembinaan dan ada pendukung-pendukung. Pendukung-pendukung lainnya. Itu kita lakukan. Dilakukan semua. Ya, secara transparan, ya. Oke. Kemudian kita memberi pelayanan. Memberi sosialisasi ke masyarakat, edukasi melalui informasi, baliho bahwa COVID ini adalah pandemi yang melanda seluruh dunia, memang ada. Dan perlu kita antisipasi untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, bisa cepat Pak. Cepat. Ya. Jadi sampai kita. Ya, seperti yang Anda katakan tadi, kita lakukan tindakan persuasif. Bukan tidak ada sangkutnya dengan PLT, dengan bantuan ya. Nah, insya Allah dengan sebab itu tidak ada pemaksaan. Itu mau kesadaran yang tumbuh dari seluruh masyarakat Sabatu berkat dukungan TNI dan Polri. Terutama Pak Kapolres, Pak Kasat-Kasat lainnya, Pak Kapolsek, Babinsa, Babinkan Tikmas, sehingga Sabatu sampai sekarang tetap konsisten kita lakukan. Oke, ini menarik. Nah, ini kita ke Bapak Alek lagi ya, biar seimbang jadi ya. Pengakuan Pak Wali, Pak Datuk seperti ini. Nah, kita ke Pak Alek sebagai Kapolres Kota Payakumbuh. Kata Pak Wali, Kapolres dan jajaran memberikan dukungan. Nah, dukungan macam apa ini yang diberikan Pak? Apakah turun langsung ke lapangan atau mungkin seperti gaya-gaya di zaman-zaman dulu hanya mencatat-catat saja? Oh ya, seperti itu kayaknya kita usulkan. Apa yang dukungan macam apa ini yang diberikan Pak untuk studio waktu? Sebenarnya kalau dukungan khusus yang spesial tidak ada ya. Semua sifatnya umum karena kalau enggak nanti wali nagari lain protes dengan orang yang lain. Pak Kapolres nagari situ Jawa itu saja kan begitu. Nah itu yang secara umum gitu. Nah tapi ya ibaratnya anak sekolah gitu kan belajar, tentu ada yang juara satunya, ada yang juara dua, ada yang juara terakhir kan gitu kan. Nah ini saya melihat memang Nagari Setuju Batuang memiliki daya tangkap yang berbeda, kemudian penjabarannya di lapangan juga itu agak lebih cepat begitu kan daripada yang lain. Nah sehingga tidak banyak ekstra yang kita lakukan pembinaan-pembinaan, contohnya di bagian administrasi gitu. Kalau sesuai dengan SDK Satgas COVID ini harus ada struktur organisasi, kemudian harus didatakan untuk orang-orang yang positif COVID, kemudian yang kontak erat juga harus didatakan, kemudian harus ada buku-buku yang harus dilengkapi. Nah seperti itu hanya sedikit-sedikit seperti itu. Nah kemudian pendampingan tugas di lapangan ya Pak Wali. Oleh Babin Kamtimas, oleh Babinsa, tentunya Babin Kamtimas di sana 1 kali 24 jam. Iya pasti ya. Di situ. Nah kemudian dari unit Bimas kita juga, Kanit Bimas, Polres juga di sana melakukan pembinaan, termasuk juga Polsek, Kapolsek, begitu juga membantu apa yang menjadi kendala-kendala dari Pak Wali Nagari di lapangan, semuanya kita dukung, kita bantu di lapangan. Baik itu mungkin ada masyarakat yang menolak gitu kan untuk menggunakan masker atau melawan dalam rangka penegakan hukum gitu kan. Nah insya Allah kalau sudah didampingi oleh aparat dengan aparat pemerintahan, apalagi beliau juga libatkan Bamus dan adat setempat ya kan, nah jadi masyarakat yang hadir nggak bisa punya bahasa lain selain ikut patuh kan. Nah itu daripada begitu kan. Itu keselamatan kita bersama. Paling tidak untuk masuk ke Nagari Setuju Batuang dia sudah paham orang, oh ini harus sudah patuh ini kan begitu kan. Oke, ini menarik sekali. Nah ini Pak, penilaian seperti apa ini yang diutamakan sehingga Studio Batuang juara 3 di tingkat Sumatera Barat mungkin penilaian seperti ini akan dicontoh oleh Nagari atau kelurahan. Apa yang diutamakan ini Pak dalam PPKN ini yang di Studio Batu ini sebenarnya?
Tentunya ada beberapa kriteria ya. Semuanya itu kalau untuk terkait PPKM tentunya struktur dulu organisasinya tentang PPKM mikro ini. Nah kemudian dari struktur itu benar-benar berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena di masing-masing tim itu ada petugas-petugasnya. Nah petugas-petugas ini kan nanti dicek itu oleh tim penilai bahwa mereka betul-betul tahu tugasnya apa dan betul-betul melaksanakan. Nah kemudian yang kedua ada produknya, dokumentasinya. Nah ini ya. Nah dokumentasi. Dokumentasinya ya. Nah ada otaknya dah kan. Tapi ada bukti tertulisnya. Dokumentasi. Nah kemudian ada alat ukurnya. Apa itu? Ya. Buktinya Nagaris 7 Batu ini tidak pernah masuk dalam zona merah. Zona oranye saja tidak pernah. Hijau ya, kuning, hijau. Kalau hijau kan tidak ada kasus, tapi kalau tidak ada kasus kan tidak mungkin lah. Nah ini kuning, hanya masuk zona kuning, hanya sebentar habis itu hijau lagi. Begitu. Jadi memang COVID itu sangat terkendali sekali. Kalau sampai hari ini sudah berapa Pak Wali ini yang positif COVID? Itu tempoh hari di tahun 2020 saja sampai saya cek ke sana kemarin bulan lalu itu baru sekitar 24 orang. Iya, sampai 2021. Sampai 2021. Ya, mungkin sekarang udah sembuh ya. Iya maksudnya yang warga Nagaris 7 Batu yang pernah terkena COVID. Sementara yang lain kan sudah ratusan gitu kan yang terkena kan begitu. Nah itu indikatornya. Sementara yang lain daerah yang lain masuk ke zona oranye, zona merah kan begitu kan. Tapi untuk 7 Batu alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Nah kita kembali ke Datuk ya, ke Pak Wali ya. Kan ini sudah mendapatkan piala atau patung presisi ya. Apakah patung itu sekarang dipajang atau digimanain gitu, maksudnya gini Pak ya. Setelah mendapatkan patung itu apa yang dilakukan? Apakah ya udah dapat patung ya udah beres kan? Kita longgarkan lagi lah masyarakat, tapi jangan jawab dulu Pak ya. Kita break dulu sejenak. Siap. Naik kamera action. Oke, pemirsa Otaki, Nusana dengan TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama Otaki ini podcast and review, dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Pak Wali 7 Batu dan orang nomor 1 di Kota Payakumbuh, Pak Kapolres Alex Prawira KBP Pak ya. Nah ini pertanyaan yang segmen 1 tadi belum sempat dijawab oleh Pak Wali ya. Pak Datuk, setelah piala itu didapatkan, apakah hanya disimpan saja menjadi pajangan, kemudian prokes dilonggarkan lagi? Ini kan sering terjadi ini Pak. Ibaratnya kalau kita sudah nikah ya, postur badan tubuh nggak diperhatikan lagi, jangan dipajak apalagi ya, tahu-tahunya istri selingkuh, suami pergi. Kemana istilahnya ya? Apalagi yang dilakukan setelah itu Pak? Apakah masih diperketat atau biasa saja dilonggarkan saja lah? Ya, setelah diberikan oleh Bapak Kapolres Kota Payakumbuh penghargaan dari Kapolri, yaitunya patung presisi Kirim Sebatua. Yang pertama tentu kita masyarakat Sebatua berterima kasih, bangga ya, dan bangga, dan itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak dapat penghargaan, kita tetap konsisten. Apalagi kita dapat penghargaan. Jadi artinya di negara itu mempertahankan sangat sulit. Itu tetap mempertahankan sangat sulit. Kalau mendapatkan itu mungkin dirasa ada keberuntungan, mau kita ada faktanya, tapi mempertahankan sangat sulit. Mempertahankan ini bagi kita pemerintah negara bersama Lembaga Negara ini kita akan lebih konsisten lagi. Lebih konsisten dan lebih ekstra. Karena ini untuk mempertahankan sangat sulit. Jadi pada intinya dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah, tapi faktanya menurut Pak Kapolres dan jajaran beliau ya Sebatu yang tepat. Nah, jadi tepat ya, itu kebanggaan kami hasil kerja kita selama ini. Hasil kerja ya. Hasil kerja kita bersama dalam memutus mata rantai COVID-19. Oke, berarti piala atau patung presisi itu hanya bonus ya. Iya, bonus. Sementara prokes tetap dijalankan karena memang itu kewajiban kita untuk menjaga keselamatan kita bersama ya gara-gara COVID ini. Nah, ke Pak Alex lagi ini ya Pak. 7 Batu sudah terkenal dari dulu ya, banyak sekali prestasi dari pihak kepolisian selain dari patung
Akuisisi kemarin apa saja yang sudah diberikan penghargaan lainnya, Pak? Ya. Kami dalam rangka ulang tahun Bayangkara kemarin, ya, kami juga memberikan penghargaan kepada masyarakat karena penghargaan dari Polri itu tidak hanya kepada anggota, tapi juga kepada masyarakat yang sudah berperan serta dalam membantu tugas-tugas pokok Polri. Nah ini kepada Pak Wali Nagari Setuju Batu salah satunya kita berikan juga piagam penghargaan kemarin karena memang partisipasi dari Pak Wali Nagari beserta perangkat dan masyarakatnya dalam memelihara Kamtibmas. Di sana betul-betul situasinya kondusif, kriminalitas di sana boleh dikatakan tidak ada, maksudnya ada tapi bisa diselesaikan gitu di tingkat Babin Kamtibmas saja, tingkat Nagari saja, sehingga tidak perlu sampai diproses di Polsek apalagi sampai di Polres. Kerjaan aja, Pak. Jadi itu situasinya memang sangat kondusif di situ. Nah kemudian terkait PPKM, keberanian Pak Wali Nagari dalam menggunakan anggaran. Karena sebagaimana kita ketahui di tahun 2020 itu belum ada peraturan pemerintah yang memerintahkan 8% dari anggaran Nagari digunakan untuk penanganan COVID, itu belum ada. Belum ada. Pak Wali sudah berani menganggarkan begitu. Dan di tahun 2020 akhir itu sudah dicek oleh inspektorat begitu, dan tidak ada penyimpangan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam penggunaan anggaran itu. Jadi istilahnya modal nekat tapi memenuhi aturan semuanya, memenuhi aturan-aturannya, sehingga makanya kami memutuskan untuk memberikan penghargaan begitu kepada Pak Wali Nagari. Sementara di daerah lain itu masih ragu begitu, masih takut menggunakan, nanti diproses sama polisi, nanti menyimpang dari aturan, nanti begini. Nah akhirnya penanganan COVID-nya belum begitu optimal. Nah ini yang kita harapkan bisa menjadi contoh nanti bagi kelurahan, bagi Nagari yang lain gitu, dalam menerapkan ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masuk di 2021 ini, sejak bulan Februari Maret kemarin itu sudah Payakumbuh khususnya, kemudian kelurahan-kelurahan di Payakumbuh, camat, kemudian Nagari juga yang masuk dalam Polres Payakumbuh juga sudah mulai aktif dalam menggunakan anggaran-anggaran untuk menangani COVID. Dan kami dari Polres melakukan pendampingan bersama kejaksaan dalam penggunaan anggaran ini untuk memberikan kepastian bahwa selagi itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, maka pasti tidak akan ada permasalahan begitu. Sehingga pemerintah tidak perlu takut begitu. Wali Nagari, lurah, camat tidak perlu takut. Tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut menggunakan anggaran. Sesuai datanya ada, jangan jadi reka ya. Ya, beli 1 dus air mineral. Nah itu. Ya, di laporannya 2 ini ya. Oke, ini menarik sekali ini. Nah kita ke Pak Wali. Ini kenapa Pak Wali atau Datuk ini sudah begitu nekat ini, sementara Wali Nagari atau kepala lurah yang lain belum berani? Apa sih yang membuat Pak Wali nekat seperti itu? Ini enggak sia-sia, ini masalah keuangan, Pak. Ya itu adalah amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Amanat undang-undang, Kepres, Permendes. Tapi sudah dibaca dulu ya. Dia. Jadi seperti dikatakan Pak Kapolres kita tadi, bahwa 2020 mungkin satu-satunya negara. Yang pertama untuk penganggaran ya? Belum ada lagi peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati. Masih berlaku PSBB ya. Itu telah kita anggarkan tahun 2020 untuk BLT, bantuan langsung tunai yang terdampak, yang pulang kampung, tukang ojek, pedagang, masyarakat tidak mampu, kita anggarkan sebanyak 429 juta tahun 2020. Berapa? 429 juta BLT, bantuan langsung tunai. Besar sekali. Iya, itu diputuskan dalam musyawarah. Diputuskan secara bersama dengan tokoh masyarakat. Kemudian untuk penanggulangan, penanganan, pencegahan, dan untuk pembinaan dan sarana pendukung kita anggarkan 168 juta rupiah. 168 juta rupiah. Kemudian akhir tahun silpa 76 juta. Silpa. Nah, jadi BLT ada 5 orang yang kebetulan dapat bantuan tunai dari Bapak Presiden dari Dinas Sosial Pusat. Kemudian yang 5 orang itu tidak berhak. Maka kita batalkan dalam musyawarah. Dibatalkan, tapi mereka menerima. Nah, uang itu kembali menjadi silpa. Itu kan penanggulangan silpanya 76 juta keseluruhan. Kemudian
kemudian tahun 2021 Ya, siap. ada amanah undang-undang minimal dianggarkan oleh negara 8%. Kita anggarkan untuk BLT 129 juta. Tadinya yang dapat 195 orang. Untuk 2021 hanya yang dapat 40 orang. 40 orang. Turun Kerucut ya. Aturnya regulasinya udah berubah bagi orang-orang tua lansia yang cacat, yang sangat-sangat tidak mampu. Nah, itu kita anggarkan sebanyak 68 juta rupiah ya. Tapi semua ada dalam laporan. 129 juta kita anggarkan. Untuk penanggulangan 8%, artinya 86 juta kita anggarkan. Kemudian keluar peraturan Menteri Keuangan minimal 8%. Minimal 8%. Kita sekarang kita anggarkan menjadi 128 juta. Pelaksana anggaran seperti Pak Kapolres tadi katakan katakan pada kita bahwa penganggaran itu dengan transparan jelas, ada kegiatannya, ada dokumen, ada SPJ-nya, ada operasionalnya, ada transport. Ini terstruktur sekali, transport ada. Bagi yang kita mempunyai satu tugas di tingkat negari, satu satgas tingkat negari yang ketuanya langsung wali negari. Ketuanya Bamus dan diikuti oleh lembaga negari, termasuk Linmas, termasuk Babinsa, Babinka, Linmas. Kemudian kita mempunyai satu tugas di tingkat jalan, tim pembunuh COVID-19 itu kita deklarasikan, kita resmikan oleh Bapak Bupati tahun 2020 Maret ya. Ini negari tapi sekelas negara ini. Struktur masif, rapi sekali ya. Terus kemudian apa-apa bentuk pencegahan, penanganan setiap masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. Terutama kalau ke pasar wajib pakai masker. Ke pasar kita punya pasar pembukuan setiap bulan puasa. Terus pasar tradisional 2 hari Senin Sabtu ya. Pedagang, pengunjung, masyarakat wajib pakai masker. Wajib ya. Kalau tidak pakai masker kita kasih. Itulah namanya untuk pencegahan ya. Kalau kita kasih jangan pulang. Ada tim yang piket. Ada Dinas perangkat negari, Babinsa, Babinka Timas dan lembaga negara lainnya. Begitu rumit sebenarnya Pak ya. Jadi kita lakukan. Kalau tidak mau pakai masker kita silakan keluar. Tegas nama lagi. Iya. Tegas, bukan kasar ya. Ya, beda. Silakan tidak masuk pasar. Kemudian kita menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho. Edaran setiap minggu. Setiap minggu itu edaran perkara. Konteksnya COVID dan kegiatan lainnya. Tapi COVID tetap menjadi yang nomor 1. Nah, karena kita dalam pandemi ya. Jadi artinya masyarakat 2020 ya, ingat sekali ini ya. 2020 itu yang sangat-sangat dikatakan sulit ya. Sulit ya, benar ya. Itu awal karena posisi masyarakat itu berbeda. Berbeda-beda. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Hasilnya peran kita secara bersama, wali negari, didik mama, alim ulama, terutama lembaga adat negari. Lembaga negari adalah yudikatifnya negari. Iya, Akui dan dipatuhi oleh masyarakat. Ini ya. Jadi peran dari lembaga adat ini mama itu sangat kuat, tambah tokoh masyarakat, seluruh komponen. Jadi artinya awalnya memang pro kontra, tapi itu kalau sekedar untuk mencemii ya. Itu hal biasa. Karena kita bekerja ikhlas untuk keselamatan masyarakat semua ya. Apalagi pandemi COVID ini gemen dunia. Ya. Bukan Indonesia saja, bukan kota Payakumbuh ya, mendunia seluruhnya dilanda. Jadi artinya itu yang kita sampaikan dengan masyarakat. Jadi yang beratnya 2020 setelah PSBB, salat tarawih ya, sholat jemaah Jumat sementara ditunda. Itu dilakukan, itu dipatuhi oleh masyarakat. Dipatuhi. Itu berkat bersama tadi. Kebersamaan ini ya. Kemudian terjadi new normal, pelonggaran. Sekolah masih tetap tutup ya. Kalau tarawih kita lanjutkan ya, salat Jumat dibolehkan tapi atur jarak. Itu pun dipatuhi. Itu dipatuhi. Nanti kita serahkan dokumennya ya. Ada dokumennya, ada buktinya. Ada sekarang. Ada nanti kita bawa. Itu ada faktanya. Sampai sekarang masyarakat itu
sudah ini, sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Artinya kalau kita wali negara ini bukan siapa-siapa, mohon maaf ya. Ini kita ikhlas saja. Mau CBE, mau apa, yang penting kita bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Oke. Terus yang kedua kita menginformasikan secara masif terus menerus. Baik ketika guru kan ada guru suatu guru wajib, juga bergilir berjorong. Kita menginformasikan. Nah, apa itu COVID, apa itu pendidikan, kesehatan, keamanan, ketertiban, kita informasikan semua. Tapi langsung ke masyarakat. Itu edaran setiap kakak. Ini yang tidak ada. Ini yang luar biasa sih Batuan. Edaran setiap kakak. Di samping informasi digitalnya juga ada, secara manualnya juga ada. Ini sinkron semuanya. Sinkron. Ini Pak Datuk punya di mana dulu? Operasinya bagus sekali. Kita jadi minder saya ini ya. Aduh. Artinya kita nggak sekolah tinggi, nggak pernah sampai sarjana ya. Belajar pengalaman. Belajar pengalaman. Keikhlasan dari alam ya, itu aja. Terus yang ini pelayanan yang prima kita berikan. Pelayanan yang prima ya. Pemerintah negara itu melayani. Iya pasti. Apapun, sekecil apapun. Bukan curhat tetangga juga dilayani. Apapun bentuknya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, seluruh itu kita layani. Oke. Kita anggaran dalam APBN negara. Ditambah partisi masyarakat. Yang luar biasa selama pandemi ya masyarakat ke pasar pakai masker, takziah, kenduri, dan itu dipatuhi oleh masyarakat. Itu dipatuhi ya sampai sekarang tetap dipatuhi masyarakat dan kita jalankan. Amin. Tetap dijalankan. Oke, kita ke Pak Alex lagi ini ya tentang saya tertarik nih dari kata-kata Pak Datuk. Ada di awal-awal dulu perbedaan persepsi masyarakat tentang COVID ini ya. Ada yang mengatakan COVID itu tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan COVID ini digabungkan dengan agama. Ada politiknya juga. Ini gimana tanggapan dari seorang Kapolres atau kepolisian ini? Apakah persepsi masyarakat itu betul atau ternyata tidak? Boleh bisa mungkin Pak Alex menjelaskan COVID ini apakah betul-betul ada atau memang ada indikasi dengan agama atau dengan politik ini Pak? Ya. Jadi saya lihat masyarakat memang kalau di awal-awal pandemi COVID dulu ada terjadi perpecahan gitu kan, yang percaya, tidak percaya gitu kan, ada atau tidak ada gitu kan. Nah ini memang sempat terjadi seperti itu. Namun berjalan waktu saya melihat masyarakat Indonesia cukup cerdas ya, terutama masyarakat kita di Kota Payakumbuh ini juga di Kabupaten 50 kota juga sudah bisa memilah-milah, oh ini hoax ini berita palsu ini tidak perlu diikuti, itu masyarakat kita sudah diikuti. Ini tidak abal-abal ya. Karena yang jelas kita harus percaya bahwa virus pandemi COVID ini tidak hanya Payakumbuh, ya kan, itu seluruh negara bahkan internasional juga menghadapi itu. Nah sekarang bagaimana kita bilang itu tidak ada, ya kan? Buktinya sudah berapa keluarga kita yang meninggal dunia karena itu, ya kan, yang menderita karena itu, kan begitu kan? Tidak ada. Iya. Apa aja? Putih Solo. Iya, Robert. Action. Nah, oke Pak, kita kembali lagi kepada Pak Alex Prawira ya. Saya tertarik dengan kata-kata dari Pak Wali tadi ya tentang di awal tahun 2020 itu banyak kesalahan persepsi, perbedaan persepsi masyarakat. Ada yang mengatakan COVID itu ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan ada tapi dihubungkan dengan agama dan politik. Nah, bisa nih. Saya yakin nih Pak Alex bisa menjelaskan nih. Silakan Pak Alex. Ya. Memang betul tadi yang disampaikan Pak Wali Nagari. Kita lihat kondisi masyarakat kita dalam menghadapi pandemi COVID ini di awal-awal tahun 2020. Itu memang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat begitu kan, ada yang percaya, yang tidak percaya, ada yang kurang percaya kan begitu kan. Pasti kasih BLT percaya. Percaya kan gitu kan. Nah, namun akhir-akhir ini perkembangan situasi kita lihat masyarakat kita cukup cerdas ya. Kemudian khususnya di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 kota itu sudah bisa memilah-milah mana yang hoax gitu, mana yang berita palsu, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima, itu sudah cukup cerdas dalam menghadapi situasi. Nah, kita memang mengharapkan kepada masyarakat bagaimana mereka mengatakan tidak percaya, sudah sekian banyak orang yang meninggal dunia, bahkan keluarga sendiri ya, bahkan keluarga sendiri
ya. Tentu ini bukan konspirasi lagi gitu kan, atau bukan rekayasa lagi gitu kan. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa terhindar dari COVID ini gitu saja gitu. Karena buktinya sakit memang betul. Kita lihatlah di rumah sakit itu gitu kan. Bedakan antara orang yang memang terkena COVID dengan orang yang tidak terkena COVID. Berbeda, memang berbeda gitu kan. Nah itu, nah tentu kita tidak mengharapkan kepada masyarakat kita setelah kena dulu nanti baru percaya bahwa betul COVID itu ada. Nah kita kan tidak berharap seperti itu. Nah kita berharap masyarakat bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam penanganan pengendalian COVID ini, sehingga kami dari Polri, TNI, pemerintah berharap COVID di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota bisa terkendali, kemudian perekonomian masyarakat juga bisa berjalan normal. Oke, menarik sekali ini karena terbatasnya waktu ini Pak ya. Habis akhirnya kita sampai ke penghujung acara, tapi sebelum kita tutup ini saya minta kepada Pak Alex dulu ya menyampaikan, mungkin ada yang ingin disampaikan himbauan kepada masyarakat baik tentang COVID maupun tentang keamanan dan ketertiban ya. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih. Jadi kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, terutama yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang masuk ke dalam wilayah hukum Polres Payakumbuh, khususnya dalam pemeliharaan situasi Kamtibmas. Alhamdulillah selama ini kita sudah bisa bekerja sama sehingga situasi Kamtibmas bisa aman dan terkendali. Kontrol-kontrol dari masyarakat, kritikan-kritikan tentunya kami selalu butuhkan untuk perbaikan-perbaikan kinerja Polres Payakumbuh ke depan. Kemudian untuk penanganan pandemi COVID, banyak contoh yang baik yang bisa kita tiru. Salah satunya adalah Wali Nagari Setuju Batua, dan banyak lagi daerah luar yang sudah sukses dalam mengatasi pandemi COVID ini. Kita tujuannya hanya satu, bagaimana caranya perekonomian masyarakat kita bisa tetap berjalan, tetap bisa tumbuh, masyarakat kita bisa sejahtera dan sehat. Nah itu sudah satu komitmen dari kita semuanya, dari pemerintahan, dari TNI dan Polri. Sehingga apa yang sudah menjadi aturan dari pemerintah, nah ini ayo mari kita patuhi bersama-sama agar tujuan-tujuan ini tadi bisa tercapai. Kemudian semuanya bisa berjalan dengan normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Itu saja. Ya, kembali kita ke yang dulu Pak ya. Udah capek kita gara-gara COVID itu merusak sekali ya tatanan kehidupan kita. Oke, Pak Wali ini sedikit saja Pak Wali minta pesan-pesan Pak Wali. Saya minta ini khusus ini kepada masyarakat setuju saja ini ya. Kalau kan kita sudah mendapatkan ini patung di situ ya, agar mereka jangan abai segala macam. Silakan Pak Wali, khusus untuk masyarakat setuju ini. Ya, ini khusus bagi masyarakat Situju Batua, khususnya dan masyarakat Situju 5 Nagari pada umumnya. Mari kita patuhi protokol kesehatan, karena Situju 5 Nagari pada umumnya telah menjadi contoh bagi negeri lain, telah melakukan protokol kesehatan. Itu berkat dukungan dari Polres Kota Payakumbuh, TNI dan instansi terkait, yaitu tenaga medis. Jadi kita berharap seperti dikatakan Pak Kapolres kita Kota Payakumbuh, kita telah lelah, sudah capek, hampir 1,5 tahun kita masih dalam pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan terakhir kita lakukan vaksinasi di tempat nagari kita masing-masing, sehingga nanti kita bisa hidup normal seperti biasa. Karena pandemi ini diperkirakan akan menjadi sahabat kita dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu kita takut dengan pandemi, perlu kita waspada dan kita putus mata rantainya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Alex sudah hadir di sini memberikan pencerahan ya kepada saya dan juga kepada masyarakat penonton pada umumnya. Mohon maaf nih Pak Wali dan Pak Alex kalau ada salah-salah kata ya. Oke, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau masih bersedia bolehlah diundang lagi di sini. Oke, pemirsa Otaki Nusana TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mengutip kata-kata dari Pak Alex dan Pak Wali tadi, ada 1001 kesimpulan yang dapat saya ungkapkan sebenarnya, tapi hanya satu yang saya petik. Kalau dari Pak Wali,
bekerjalah secara totalitas ya, jangan setengah-setengah. Dan kalau dari Pak Alex saya tertarik dengan kata-kata beliau, harus pintar kontrol diri, harus pintar memilih-milih berita mana yang sebenarnya. Itu Pak Alex ya. Oke, cukup sekian Otaki, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan Pak Wali, Pak Alex, dengan polisi, dengan perangkat nagari, agar kita tahu, agar kita pintar bagaimana menanggulangi COVID-19 ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.